Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pembawa Mewan Dani Restanto selaku pembawa acara. Di sini saya akan menyampaikan talkshow tentang Disdukcapil Menyapa dengan tema Siak Terpusat, bedanya apa? Di samping saya sudah ada tamu narasumber dari Kepala Dinas Disdukcapil Kota Tegal, Bapak Basuki SEMM. Kemudian di sampingnya Kepala Bidang Piak dan Kepala Bidang Piak dan Pemanfaatan Data Bapak Tunggal SIP. Selamat pagi Pak. Kemudian di sampingnya yaitu Administrator Database Disdukcapil Bapak Rosyid Mustafa Eskom Mkom. Selamat pagi. Mulai 1 April 2022, Disdukcapil Kota Tegal sudah menerapkan Siak Terpusat. Artinya, semua pendataan dokumen kependudukan akan diinput dulu dan akan diprogramkan ke pusat. Apakah itu melalui ada banyak kendala atau seperti apa? Kita akan perbincangkan di talkshow pada pagi hari kali ini. Kemudian untuk yang pertama yaitu Kepala Dinas Disdukcapil Kota Tegal, Bapak Basuki, untuk pelaksanaan regulasi yang mendasari pelaksanaan Siak Adminduk itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Monggo dijelaskan. Terima kasih Mas Iwan. Jadi Siak Terpusat ini sedang in di negeri kita, khususnya dalam urusan Adminduk, ya. Dan ini bergulir secara cepat, ya, pasti di semua kabupaten kota se-Indonesia. Siak ini sebetulnya sudah teramanatkan di Undang-Undang Adminduk nomor 24 tahun 2013, di mana Siak ini adalah sistem informasi administrasi kependudukan. Jadi suatu sistem yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi yang dimanfaatkan untuk konsolidasi data kependudukan di 514 kabupaten kota. Jadi Siak ini adalah suatu sistem yang bisa menyatukan dari Sabang sampai Merauke, khusus untuk menangani data base kependudukan. Kemudian di dalam Permendagri nomor 95 tahun 2019 di pasal 1, pasal 4 dan pasal 108, di sana dikatakan bahwa pengembangan Siak, sistem informasi administrasi kependudukan, itu menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil untuk melakukan suatu sistem perubahan yang secara terus-menerus dalam rangka untuk meningkatkan fungsi Siak itu sendiri. Nah, kemudian hal lain bahwa sistem informasi administrasi kependudukan ini suatu sistem yang harus dilaksanakan, suatu perubahan paling tidak tahun 2021 harus selesai. Nah, ini tahun 2021 sudah dilaksanakan melalui proyek sekitar 50 daerah. Nah, di tahun 2022 ini secara keseluruhan, ya, dari sisa 514 wajib melaksanakan. Dan untuk Jawa Tengah khususnya ini dibagi 4 tahapan pelaksanaan kegiatan Siak Terpusat, memulai dengan kegiatan migrasi database kependudukan yang lokal ditarik ke pusat. Untuk Kota Tegal kemarin tanggal 31 Maret bertepatan hari Kamis, hari efektif untuk pelayanan. Kemudian tanggal 4 April, tanggal 7 April dan tanggal 11. Jadi Jawa Tengah harus selesai, ya, sesuai ketentuan dari pusat tanggal 11 itu harus selesai dan dilakukan koordinasi dan pemantauan oleh Disdukcapil provinsi.
Jadi itu dasar-dasar pelaksanaan SIAK ya, Sistem Informasi Kependudukan. Kemudian SIAK itu sendiri sebetulnya ada 2. Jadi sebetulnya SIAK ini yang sebelumnya sudah berulang kali melakukan suatu revisi perbaikan dalam rangka untuk mencapai suatu perbaikan layanan SIAK itu sendiri, dan yang sudah berjalan adalah SIAK terkonsolidasi atau SIAK terdistribusi. Nah ini kita harus menuju ke perubahan ke SIAK terpusat. SIAK terpusat yang saya sampaikan tadi di Kota Tegal sudah mulai dilaksanakan migrasi perpindahan data kependudukan lokal ke pusat tanggal 31 Maret. Itu Mas Iwan. Untuk latar belakang SIAK terpusat sendiri seperti apa? Bukankah pelayanan yang kemarin itu lebih mudah dan lebih lancar? Kenapa harus ada SIAK terpusat? Ya. Jadi yang melatar belakangi perubahan dari SIAK terdistribusi ke SIAK terpusat adalah bahwa karena saat ini jumlah penduduk ini terus berkembang, ya, dinamika penduduk berkembang, kemudian membutuhkan suatu layanan yang lebih berkualitas dalam pengelolaan data dan sebagainya. Kemudian sisi lain bahwa tuntutan masyarakat ya terkait dengan pelayanan adminduk itu harus lebih cepat, lebih mudah ya. Kemudian sisi lain bahwa selama ini bahwa konsolidasi antara SIAK yang di daerah dengan pusat ini sering terjadi delay, artinya keterlambatan ya. Kemudian sisi lain bahwa real time data kependudukan itu harus terjaga dengan baik. Kemudian juga konsolidasi antara NIK dalam negeri dan luar negeri itu juga harus terus adanya suatu penyesuaian karena selama ini ada beberapa kelemahan. Kemudian yang lain bahwa inovasi yang selama ini dilakukan oleh daerah ini kan bermacam-macam sehingga bisa mempengaruhi daripada sistem SIAK itu sendiri. Nah, ke depan paling tidak dibutuhkan suatu sistem inovasi yang bisa dipakai oleh seluruh kabupaten kota, dan ini menjadi suatu tuntutan. Itu yang melatar belakangi adanya perubahan ke SIAK pusat, Mas. Ya. Terima kasih atas jawaban dari Pak Basuki ya. Untuk SIAK terpusat latar belakangnya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kepada Bapak Tunggal. Strategi pelaksanaan SIAK terpusat di Kota Tegal itu seperti apa? Mungkin Pak Tunggal bisa menjelaskan. Terima kasih Mas Iwan, dan kami juga menyapa warga Kota Tegal yang berbahagia untuk mengucapkan selamat dari bulan puasa Ramadan ini. Untuk tadi menyampaikan kendala ya. Strategi yang pelaksanaan kita laksanakan untuk dalam rangka SIAK terpusat. Kemarin kami melaksanakan migrasi pas hari Kamis tanggal 31 Maret jam 4 sore Mas Iwan. Semua pelayanan kami off-kan semua, dan kami juga melakukan pemindahan database dari Kota Tegal, data server Kota Tegal langsung ditarik ke pusat semua sampai dengan jam tengah 12 malam. Semua data terproses, semua terdistribusi semua ke pusat, dan nanti pas paginya kita akan uji coba di 4 DPDK dan 1 dinas. Kita melaksanakan uji coba untuk pelaksanaan SIAK terpusat. Alhamdulillah semua berjalan, dan untuk pelaksanaan SIAK terpusat hampir sama dengan SIAK terdistribusi, tidak ada bedanya. Cuma bedanya semua data kita lari langsung ke pusat. Waktu dulu hasil SIAK terdistribusi masing-masing induk di server di Dukcapil Kota Tegal dulu, sehingga baru dikirim ke pusat. Perbedaannya itu Mas Iman. Alhamdulillah pada pagi harinya kita melaksanakan dan kita monitoring di 4 TPDK dan 5 dinas. Alhamdulillah aman dan terkendali, semua bisa dilaksanakan dengan baik. Dan sore harinya kita mengadakan bintek dan mengundang narasumber dari Pekalongan yang setelah melaksanakan SIAK terpusat terlebih dahulu. Kita diskusi dan sharing kendala apa yang dialami, dan kelihatannya apa yang kita hadapi dengan yang ada di Pekalongan itu hampir sama semuanya. Dan alhamdulillah hal yang baru pasti ada kendala Mas Iman. Untuk SIAK terpusat sendiri, untuk inovasi yang tadi sampaikan Pak Kadis, semua inovasi di off-kan dulu. Maksudnya di off-kan dulu, tidak bisa dilaksanakan. Masalahnya apa?
semua inovasi yang berhubungan dengan menginjek atau mengambil data dari database itu tidak diperbolehkan. Dan selanjutnya ke depannya mungkin nanti bulan April, bulan Mei setelah habis Lebaran kita akan konsultasi ke pusat dalam rangka untuk bagaimana cara membuat inovasi yang terbaru lagi untuk memudahkan masyarakat yang selama ini telah dilaksanakan di Kota Tegal, gitu Mas Iwan. Ya, selama ini kan sudah dilaksanakan siak terpusat. Untuk kendala-kendalanya apa yang sudah dihadapi, Pak? Untuk sementara kendala yang saya hadapi saat ini paling masalah hal yang baru Mas Iwan. Kemarin aja jam 3 kita tidak bisa mengakses data. Jam 3.15 sampai jam 3.15 sampai jam berapa itu off. Kemungkinan ada trouble di masalahnya saat ini kan bergantian untuk menarik data dari daerah lain Mas Iwan. Masalahnya kan masih ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh siak terpusat. Sehingga waktu itu jam berapa kita mati, setelah pagi harinya kita tadi pagi sudah dilaksanakan. Tidak ada kendala lagi gitu Mas Iwan. Ya. Artinya memang siak terpusat memang sudah berjalan dan belum ada kendala sampai saat ini. Selama ini belum ada kendala yang. Terima kasih Bapak Tunggal. Selanjutnya untuk Bapak Rosid selaku administrator ya database, perbedaan siak terkonsolidasi dengan siak terpusat itu seperti apa? Kok harus dulu udah berjalan baik, kenapa harus diganti siak terpusat? Oke, ini mungkin pertanyaan ini mungkin juga terbesit ya di para wargi Kota Tegal semuanya gitu ya. Sebenarnya saya sapa dulu nih. Selamat pagi semuanya para wargi dimanapun berada. Kalau panjenengan semua bertanya bedanya apa sih siak terpusat dengan siak terdistribusi gitu ya. Oke, saya jelaskan nih secara teknis ya. Jadi kalau secara teknis perbedaan yang paling mencolok antara siak terpusat dan siak terdistribusi adalah yang pertama dari sisi servernya gitu ya. Kalau siak terdistribusi itu servernya ada di kita atau ada di pemerintah daerah atau di dinas kependudukan masing-masing kabupaten kota. Itu kalau siak terdistribusi. Akan tetapi kalau siak terpusat itu servernya jelas semua ada di pusat. Itu bisa menampung seluruh Indonesia, itu ada di pusat. Yang kedua dari sisi fitur-fiturnya tentu ada sedikit perbedaan. Kalau yang siak terdistribusi itu dia basisnya adalah berbasis website. Kalau yang sekarang dia basisnya adalah berbasis desktop dengan menggunakan teknologi bahasa Java gitu. Itu perbedaan yang kedua. Yang ketiga dari sisi fitur ini juga ada perbedaan nih. Kalau di siak terdistribusi ketika masyarakat atau para wargi ada yang melakukan proses pindah datang, maka kakaknya, kartu keluarganya, wabil khusus untuk yang proses kedatangan, dia bisa membentuk kartu keluarga daerah Kota Tegal. Akan tetapi di siak terpusat ini beda Mas. Kalau di siak terpusat ini ketika ada orang yang kedatangan ke kita atau misalkan dari daerah lain datang ke Kota Tegal, maka kartu keluarganya itu dia akan melekat di kartu keluarga daerah setempat. Contoh nih, misalkan saya nih bukan warga Kota Tegal. Kakak saya 3328. Saya pindah ke Kota Tegal nih. Otomatis saya melakukan proses kedatangan nih di Kota Tegal. Nah, kartu keluarga saya yang ada di 3328 maka akan tetap 3328. Itu kalau di siak terpusat. Terus ada juga di siak terpusat ini yang perlu diperhatikan bersama bagi para wargi. Barangkali ada para masyarakat yang mungkin dia sudah melakukan proses pindah dari daerah lain ke Kota Tegal dan sudah lewat 1 tahun belum diurus. Hati-hati nih, ketika sudah siak terpusat maka wajib hukumnya harus balik lagi ke daerah setempat untuk melakukan proses pindah lagi surat yang baru. Karena beberapa hari yang lalu kita menemukan kendala itu di lapangan ya terkait dengan surat pindah. Itu perbedaan yang sangat mencolok di siak terpusat. Dan memang kalau kita bicara sistem baru, siak terpusat ini merupakan versi siak ya versi 8 poin sekian. Kalau siak terdistribusi versi 7 poin sekian, itu siak terdistribusi. Begitu Mas Iwan. Ya, untuk manfaat siak terpusat sendiri dalam pelayanan publik bagaimana sejauh ini, Mas? Oh jelas ini ya pasti akan sangat bermanfaat sekali. Kenapa? Karena data panjenengan semua, data masyarakat khususnya Kota Tegal ataupun seluruh Indonesia itu akan dari sisi fungsi kontrolnya akan lebih mudah. Ya, otomatis ketika kontrol datanya akan lebih mudah, kesalahan-kesalahan data akan relatif lebih cepat terdeteksi oleh sistem siak terpusat.
Dan otomatis ketika kesalahan data itu lebih cepat terdeteksi oleh database siak terpusat, karena semua pelayanan publik itu kan sudah melekat tuh di database kita di Dinas Kependudukan di Kementerian Dalam Negeri, akan cepat terdetek. Contoh misalkan Mas Iwan nih punya KTP 2 misalkan gitu ya. Ketika nanti implementasi siak terpusat akan lebih cepat terdeteksi. Wah, ini Mas Iwan punya KTP di kabupaten sama di kota nih. Wah, ini akan lebih cepat terdeteksi dengan menggunakan teknologi siak terpusat. Ya, jadi untuk yang paling penting adalah tadi kontrol data lebih mudah, security data juga bisa lebih relatif lebih aman daripada siak terdistribusi. Itu Mas. Ya, terima kasih Mas Roset yang sudah menyampaikan soal siak terpusat. Tadi kan sudah dijelaskan secara teknis untuk pelaksanaan siak terpusat seperti apa. Untuk selanjutnya mungkin Pak Basuki bisa menyampaikan kebijakan siak terpusat dalam digitalisasi ID saat ini seperti apa? Karena kan di Dukcapil sendiri kan sudah smart city ya. Itu apakah ada pengaruhnya atau bagaimana? Monggo. Ya. Jadi terkait dengan pelaksanaan siak terpusat, kebijakan yang dilakukan oleh kabupaten kota ini memang harus merujuk ke kebijakan pusat ya, sehingga ada suatu keseragaman di dalam mengambil langkah-langkah. Kalau tadi pertanyaan Mas Iwan terkait digital ID, jadi memang persyaratan untuk bisa suatu daerah atau perorangan secara individu memiliki digital ID, jadi nanti ke depan bahwa KTP itu tidak dalam bentuk fisik tapi sudah masuk ke sistem Android yang ada di sini. Untuk bisa sampai itu syaratnya memang harus dengan siak terpusat. Nah, kalau siak terpusat di Kota Tegal sudah, nanti secara bertahap Dukcapil terlebih dahulu akan mengawali memiliki staf karyawannya memiliki digital ID secara bertahap. Dan kebijakan ini memang harus kita lakukan secara bertahap, sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak gaptek, maksud juga tidak gugup ya, karena ini suatu transformasi yang harus dilakukan dalam rangka untuk peningkatan kualitas layanan Adminduk ya. Jadi nanti secara bertahap akan kita lakukan sosialisasi secara masif dan ini sudah berjalan. Jadi siak terpusat sudah berjalan di Kota Tegal, lalu kemudian kita antisipasi segala persoalan yang muncul, karena di dalam pelaksanaan siak terpusat itu dibagi 3 tahapan. Yang pertama adalah persiapan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tunggal, persiapannya semua server sudah diinstal, kemudian operator sudah ditunjuk, dikasih IP, kemudian setelah itu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan tadi juga sudah dijelaskan tanggal 31 migrasi dari pusat terdistribusi ke siak pusat. Kemudian pelaksanaan berikutnya adalah mulai para operator yang 30 orang itu siap untuk melayani dengan sistem yang baru. Dan ini dalam masa-masa transisi kita lihat 1-2 bulan ke depan ya, walaupun dalam minggu-minggu ini alhamdulillah sudah berjalan sebagaimana mestinya, artinya tidak ada kendala yang berarti. Walaupun yang semula ada terminal sistem online yang kita lakukan, baik itu pelayanan 3-in-1, 4-in-1 ya, bayi lahir langsung mendapatkan 3 dokumen, kemudian juga orang meninggal langsung mendapatkan 3 dokumen. Kita komunikasi kerjasama dengan KUA maupun pengadilan agama. Nah, dengan siak terpusat ini sementara menggunakan layanan WhatsApp. Jadi saya tetap berusaha kebijakan di Kota Tegal tidak terjadi layanan yang bersifat antrian ya, kemudian menunggu di kantor. Kita upayakan tetap terjaga bahwa masyarakat cukup dengan WA, kemudian kita layani ya, kita antar juga ya dokumennya, sehingga dalam pelaksanaan COVID ya, penanganan COVID ini tetap kita lakukan, jadi tidak terjadi antrian. Makanya kebijakan yang kita lakukan adalah tetap mempertahankan layanan online di rumah ya, melalui WhatsApp ya. Kemudian dokumen kalau sudah jadi kita antar lewat Grab.
Walaupun sisi lain yang semula sistem itu langsung terkoneksi dengan database kependudukan, sekarang sistem yang sudah ada lewat BA sifatnya hanya menampung data dan permohonan. Berikutnya para operator ngetik secara manual dari satu-satu pemohon. Jadi ini masa transisi yang harus dihadapi oleh semua operator di Dukcapil termasuk di 4 kecamatan. Dan alhamdulillah selama 2 minggu ini masyarakat tidak bergejolak. Itu hebatnya di Kota Tegal bisa terkonsolidasi dengan baik. Kita sosialisasi sudah kita lakukan dan layanan selama ini sudah berjalan dengan baik. Ya. Bahkan lebih cepat gitu Mas. Ya. Gitu, Mas. Artinya berarti meskipun sudah dilaksanakan tidak ada antrian dan lebih cepat ya Pak ya? Betul. Untuk harapan kedua seperti apa kalau ini terus diterapkan? Ya, jadi kita berharap nanti kan dengan setelah adanya SIAK terpusat munculnya adanya identitas digital. Ini yang penting nanti bisa dipublikasikan ke masyarakat. Harapannya nanti pada saat tahun 2024 menghadapi Pilpres, ya, Pilkada, semua itu sudah datanya sudah data real, kemudian data sudah terkonsolidasi, kemudian akan mempermudah di dalam pelaksanaan pemilu online misalnya saja ini terjadi, karena secara bertahap data kita semua ada di sini. Ya, walaupun kita lihat masih ada masyarakat yang gaptek yang belum memiliki Android dan sebagainya, tetap pelayanan manual kita lakukan, sehingga jemput bola pun kita lakukan. Ya, jadi kita tidak meninggalkan tradisi-tradisi atau inovasi yang sudah kita lakukan, tapi tetap masyarakat tetap di rumah. Kemudian layanan cukup dikirim ya lewat WA, komunikasi lewat WA, dan ya masyarakat tetap dibuat suatu senyaman mungkin untuk pengurusan administrasi kependudukan. Gitu Mas Iwan. Ya. Berarti artinya meskipun SIAK terpusat tapi inovasi tetap berbarengan ya Pak. Berjalan walau tetap yang semula melalui sistem yang sudah dibangun kita alihkan ke WhatsApp. Gitu. Terima kasih penjelasannya Bapak Basuki tentang SIAK terpusat tadi. Artinya bahwa inovasi dan meskipun SIAK terpusat, tapi inovasi yang sudah dilakukan di Dukcapil selama ini masih tetap berjalan beriringan. Selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Tunggal. Tadi kan penerapan SIAK terpusat kan tidak ada kendala ini. Nah, seandainya nanti ada kendala, solusinya seperti apa Pak? Terima kasih Mas Iwan. Semoga aja nggak ada kendala Mas Iwan. Yang kendalanya biasanya masalah jaringan Mas Iwan. Selama ini kalau enggak kendala itu biasanya bandwidth dari pusat kadang-kadang kan masuknya agak lama, sehingga kita pelayanan agak tersendat gitu selama ya. Itu hal yang lumrah bagi masalah yang namanya jaringan ya. Kalau mendung, suasana nggak cerah, pasti akan berpengaruh pada pelayanan kami. Yang kendala yang paling signifikan selama ini memang nggak ada Mas Iwan. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Sosid yang kendala masalah untuk pelayanan. Kendala untuk ya alhamdulillah Kota Tegal di Dukcapil kita menambahkan bandwidthnya Mas Iwan. Semua TP3, semua dinas kita bandwidthnya ditambah sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan, sehingga mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi gitu Mas Iwan. Ya. Untuk akses pemanfaatan data dengan pihak ketiga itu seperti apa Pak saat SIAK terpusat saat ini Pak? Dengan masalah akses pemanfaatan data untuk SIAK terpusat, masing-masing OPD yang telah melakukan MOU masih tetap berjalan seperti biasa Mas Iwan. Tidak ada kendala. Masalahnya kalau SIAK terpusat hubungannya sama Direktorat Pengelola Informasi Administrasi Pendudukan. Kalau dalam pemanfaatan data dengan Direktorat Pemanfaatan Data, beda direktorat masing-masing. Dari masing-masing di atas di pusat punya server sendiri-sendiri. Kita linknya kemana dulu? Kalau database ke Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Pendudukan, yang untuk pemanfaatan data ke Direktorat Pemanfaatan Data Mas Iwan. Sehingga bisa membedakan untuk pemanfaatan data yang selama ini sudah melakukan PKS dengan di Dukcapil tidak ada kendala untuk yang berarti itu. Berarti artinya kerjasama yang sudah terjalin tetap bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak Tunggal. Kemudian untuk Mas Roset sendiri selaku ADP ya, ini sistem pelayanan Adminduk dengan SIAK itu seperti apa? Terintegrasinya bagaimana? Sistem pelayanan Adminduk dengan SIAK itu terintegrasinya seperti apa? Oke, jadi gini ya. Kalau kita bicara pelayanan Adminduk itu, memang ini menjadi dua hal ya sebenarnya yang disatukan.
yaitu ada layanan pendaftaran penduduk dan ada layanan pencatatan sipil. Nah, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil itu tertuang dalam yang namanya layanan administrasi kependudukan, itu Mas Iwan. Nah, kalau kita bicara terintegrasinya nih antara SIAK dan apa tadi Mas Iwan? Antara SIAK dengan Adminduk. SIAK dan Adminduk. Jadi gini ya. Adminduk itu adalah nama layanannya, SIAK itu adalah nama sistemnya. Kalau bicara integrasinya otomatis ya saling berhubungan tuh ya. Jadi masyarakat bisa melakukan proses Adminduk ketika ada apa? Ada sistem SIAK-nya itu. Nah, di kita kemudian di Kota Tegal ini kita sudah menggunakan SIAK terpusat, otomatis sudah jelas-jelas terintegrasi itu. Terintegrasi dari sisi apa? Dari sisi datanya, NIK-nya tadi yang tadi saya jelaskan di awal bahwa ketika layanan Adminduk ini menggunakan SIAK terpusat, maka sudah jelas tuh NIK-nya untuk deteksi tunggal itu akan lebih mudah daripada SIAK terdistribusi. Ya, ketika di sebelum bulan April, taruhlah Maret ke belakang gitu. Ketika di Maret ke belakang itu masih banyak mungkin masih banyak orang-orang yang punya KTP lebih dari satu. Itu saya yakin masih ada gitu ya. Akan tetapi ketika per 1 April khususnya di Jawa Tengah nanti akan lebih cepat terdeteksi. Oh, si A nih dia punya KTP di mana saja, si B punya KTP di mana saja, punya NIK di mana. Tidak hanya KTP ya, NIK-nya di mana saja nih. Dia akan lebih cepat terdeteksi. Ya, jadi integrasi di situ Mas. Integrasi dari sisi apa? Dari sisi sistem pelayanannya. Tadi saya lupa Mas menambahkan terkait dengan perbedaan. Perbedaan lagi nih terkait SIAK terpusat dan SIAK terdistribusi. Yang paling penting perbedaannya adalah dari sisi security data. Karena kita tahu nih beberapa bulan ke belakang itu kan ada kebobolan data tuh ya. Nah, kita harapkan mudah-mudahan dengan SIAK terpusat ini harusnya lebih secure karena kontrolnya jelas, satu kontrol yaitu ada di mana, di Kementerian Dalam Negeri langsung. Gitu Mas. Seandainya ada permasalahan nih, tadi kan antara jaringan trouble atau sistem trouble antara operator dengan TPDK ini apa yang harus dilakukan? Oke, alhamdulillah kalau di kami di Kota Tegal itu ada grup WhatsApp khusus tim pelayanan di Kota Tegal. Artinya ketika ada masalah di lapangan, terutama di TPDK atau mungkin di ada pegawai mungkin dari situ melakukan proses jemput bola nih ke kelurahan atau ke kecamatan, ternyata ada masalah jaringan, pasti segera menghubungi kita dan kita tim ADP langsung turun ke lapangan. Akan tetapi ketika masalah itu ternyata tidak bisa kita atasi karena tadi ya, karena SIAK terpusat tadi misalkan nih seandainya ada, kita alhamdulillah komunikasi ke tim pusat, tim pengembangan SIAK terpusat kita baik, jadi kita telepon mereka dan alhamdulillah responnya juga cepat. Gitu, Mas. Berarti artinya tetap dapat diselesaikan dengan cepat ya kendala-kendala itu. SOP-nya seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak Roset yang sudah menyampaikan soal teknis dan kendala ketika nanti berjalannya SIAK terpusat yang sudah berjalan antara TPDK dan operator. Yang terakhir ini buat Pak Basuki nih, ada himbauan atau pesan buat relawan dan masyarakat yang mengurus Adminduk ketika SIAK terpusat ini terus berlanjut, atau apa yang harapannya, apa yang mau disampaikan untuk masyarakat Kota Tegal tentunya. Terima kasih Mas Iwan. Jadi di Dukcapil Kota Tegal, Dukcapil Kota Tegal ini punya pasukan yang namanya relawan Adminduk, sejumlah 165 orang yang mewakili 165 RW di Kota Tegal. Kita ingin membuat satu jaringan kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas, di mana persoalan pengurusan Adminduk, administrasi kependudukan itu tidak pakai ribet, tidak pakai lama, ya, kemudian juga tidak pakai calo. Semua sistem kita lakukan dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan Adminduk yang membahagiakan. Kita sudah banyak melakukan satu inovasi dari mulai bayi lahir sampai meninggal sampai perkawinan. Itu sudah kita bangun sistem dan kita sudah membuat kolaborasi kerja bareng yang cukup apik dan bagus. Dengan SIAK terpusat ini harapannya adalah akan lebih cepat, lebih mudah, ya, tidak ada kendala. Kemudian juga dibutuhkan ketelitian, ya, sebab sekali salah menginput Mas Iwan, kalau yang dulu kita bisa langsung menghapus, memperbaiki karena datanya kan servernya di lokal. Sekarang setelah ditarik ke pusat, kita tidak bisa mengeksekusi. Itu catatan penting.
Jadi harus tetap komunikasi ke pusat, walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rosid, komunikasi kita ada grup WA yang antara daerah dengan pusat itu komunikasi baik. Jadi kalau trouble, ada persoalan, kita komunikasikan dan cepat diatasi. Ya, artinya bahwa yang semula lebih cepat karena ada trouble ini harus nunggu kan, supaya pusat segera mengeksekusi, menerima usulan dari Dukcapil Kota Tegal, ada revisi, ada perbaikan, itu aja. Jadi kita solid dan tim kita di lapangan sudah terbiasa melayani Admindu dengan cepat, maka dengan munculnya kebijakan Siak Terpusat, insya Allah kita akan lebih baik. Itu Mas Iwan. Terima kasih Pak Basuki atas penjelasannya, terutama dari teman-teman dari Disdukcapil Kota Tegal yang sudah menjelaskan apa itu Siak Terpusat, teknisnya seperti apa dan bagaimana. Artinya meskipun Siak Terpusat ini terus dilakukan dan terus diterapkan, tidak mengubah apa yang sudah dilakukan di Disdukcapil sebelumnya, yaitu soal inovasi-inovasi, pelayanan, kemudian kerjasama dengan pihak ketiga. Demikian perbincangan kita bersama Disdukcapil Kota Tegal dalam program Disdukcapil Menyapa pada pagi hari kali ini. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.